Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur malah kita sampaikan, kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salamullah kita limpahkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali memurajaah salah satu kitab fikih yang sudah berjalan beberapa kali. Insya Allah sebelumnya kita akan membacakan Fatihah terlebih dahulu pada penulis kitab ini. Ya, mudah-mudahan Allah membukakan ilmu kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah, memberikan ilmu yang juga tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga sebagai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah dan baca Al-Fatihah kepada Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Subhan Al-Hadrami. Mudah-mudahan ya kapan pun insyaallah ilmu ini bermanfaat ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma fadaruhi Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Subhan Al-Hadrami nafa'ana Allah bihim. Ya nafa'anallahu bihim. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslu fil haidi wan nifasi utawi iku pasal hal yang tetap di dalam mertelakan haid dan nifas. Dalam pasal ini akan dijelaskan mengenai haid, ya batasan-batasan haid dan juga batasan-batasan nifas. Dan ini kalau haid yang biasa terjadi pertama kali bagi orang yang baru balik, ya pertama dari umur 9 tahun, bahkan yang umur 7 tahun pun, ya 8 tahun 9 tahun lah ya. 8 tahun pun sudah ada yang mulai haid. Umur 9 kan ya, itu sudah mulai haid. Karena memang perlu mengetahui batasan-batasannya, seperti apa haid itu kan. Lamanya aqallul haidi utawi ketik haid yaumun iku sadina wa latul sawengi. Wa ghalibuhu lan dalum rahi haid situn iku nanam sabun atau pitu wa atharuhu lan utawi lebih akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15 ya menapa dina bil ayaliha alam pirang-pirang wengiane khamsata asyara ya. Ahlu duhri utawi ketika suci baina haidotaini ikut tetap di dalam antara haidro khamsat asyara yaman iku 15 yaman apa ya dina. Wa ghalibuhu lan utawi lumrah ya tuhri ya arbaatun iku papat wa asruna 20 yaman apa ya dina. Aw salah satu atau telu wa isruna lan 20 ya menapa dina wala hadal orana
batas yang mujud di aktsarihi kadue ake-ake tuhri. Aqalun nifasi utawi kiti-kiti pirang-pirang nifas majadun iku sanalika wa ghalibuhu lan utawi lumrah-lumrahe. Nifas arbauna iku 40 yaum apa dina wa aktsaruhu lan utawi ake-ake. Nifas situna iku 60 yaum apa dina. Nah, penjelasan pertama ini singkat ya. Ada yang lebih panjang lagi sebenarnya. Tapi minimal kita bahas mengenai ini dulu. Ya, untuk selanjutnya kan bisa dipelajari lagi dalam kitab-kitab yang lebih tebal. Tapi untuk malam ini kita memurojaah matan ya, Safinahnya dulu. Akhul haidi, ya haid, batasan haid yang paling sedikit. Yaumun itu 1 hari wailatullah semalam. Jadi 1 hari 1 malam. 24 jam ya. 24 jam itu paling sedikit. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam itu paling sedikit, batasan paling sedikit. Ya, batasan paling sedikit 1 hari 1 malam. Jadi besoknya sudah mulai suci. Mungkin kasusnya ada yang seperti ini ya. Kemudian wa ghalibuhu, tapi biasanya situn 6 au sabun atau 7 hari. 6 atau 7 hari biasanya. Biasanya 6 sampai 7 hari itu perempuan suci kembali. Ya gitu ya. Nah, wasarhu dan yang paling banyak yang maksimal khamsata asyara yauman bilayaliha. Ada 15 hari, 15 malam. 15 hari 15 malam ya. Full berarti. Dengan malam-malamnya ya, 15 hari 15 malam. Ya itu paling banyak. Jadi paling sedikit 1 hari 1 malam. Ya biasanya itu 6 hari atau 7 hari, tapi yang paling banyak itu 15 hari 15 malam. Nah, itu mengenai batasan haid. Nah, biasanya seperti itu ya kan. Nah, aqall tuhri paling sedikit-sedikit. Nah, yang paling suci ya, batasan suci ya paling sedikit bainal haid ini antara haid ke haid. Antara haid pertama kemudian kedua itu paling sedikit itu khamsata asyara yauman, 15 hari. Nah, paling sedikit 15 hari. Wa ghalibuhu, nah biasanya arba'atu wa ishruna yauman, 24 hari. Awal salah satu wa ishruna atau 23 hari yauman. Wala hadda li asal, dan tidak ada batasan ya untuk masalah suci bagi orang yang tidak haid ya, atau sudah tidak haid kan itu lama, nggak ada batasan. Atau misalnya ada kejadian juga yang baru melahirkan ya, baru melahirkan nggak haid tuh, atau sedang masa hamil kan tidak haid. Jadi tidak ada batasan untuk masalah suci. Tapi yang paling sedikit itu 15 hari juga, 15 hari kemudian haid lagi ya, haid yang keduanya. Misalnya haid pertama jaraknya dengan haid kedua itu 15. Nah, biasanya 24 atau 23 dan tidak ada batasan. Nah, sedangkan nifas, nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Majatun ya, satu kali keluar atau langsung keluar. Nah, wa ghalibu biasanya arbauna yauman ya, 40 hari. Nah, ini biasanya nih ibu-ibu yang sudah melahirkan suci lagi ya 40 hari. Ya, bagi para suami harus sabar-sabar ini 40 hari ya. Wa aktsaruhu situna yauman, dan paling banyak untuk masalah nifas ini situna yauman, 60 hari. Tapi jarang yang kuat bapak-bapak ya.
Bapak-bapak yang kuat 60 hari itu jarang. Ya, yang paling kuat, paling banter itu arba'una yauman, 40 hari. Nah, itu mulai masalah haid dan nifas. Nah, selanjutnya faslun tawi iku sawiji fasal fi adzari sholati iku tetap ing dalam atau hal tetap ing dalam mertalakan uzur sholat. Jadi apakah sholat itu ada uzurnya? Ya, ada. Apa saja? Nah, uzur-uzur sholat itu. Adzarus sholati isnani. Uzur secara syar'i ya. Artinya dia kalau meninggal sholat dia tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena uzur. Ada berapa? Ada 2. Isnani adzarus sholati utawi pirang-pirang uzur sholat. Isnani ada 2. An-naumu sawiji turu wa nisyanu lan lali. Jadi uzur sholat itu ada 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Ya, lupa. Ya, lupa ini bisa terjadi pada siapa saja. Baik yang masih muda maupun apalagi yang masih tua. Nah, bisa terjadi ya. Yang namanya lupa. Kalau tidur juga bisa jadi. Kalau saking ngantuknya kan gitu. Saking ngantuknya jam 11 tidur kebablasan sampai jam 4. Nah, itu uzur. Nah, tidur ya, lupa. Perasaan tadi udah sholat padahal belum. Nah, lupa. Ya, ini termasuk uzur. Adzarus sholati isnani utawi pirang-pirang uzur sholat isnani iku walu an-naumu sawiji turu wa nisyanu lan lali. Fasul utawi iki sawiji fasal bi syurutis sholati hal tetap ing dalam masalah pirang-pirang salat. Syurutus sholati tsamaniyatun. Dari pirang-pirang salat tsamaniyatun iku walu. Taharatul hadatsaini ya, suci hadas loro. Wa taharatu anin najasati lan suci saking najis dalam dodot wal badan lan badan. Wal mahani lan panggonan. Wa satrul aurati lan nutupi aurat. Wastiqbalu qiblat lan qiblat. Wa dukhulul waqti lan manjing waktu wal ilmu lan waruh. Bifaradiyatihi kalau sifat faraduna sholat wa alla ya'taqidalan orang nekadakan si wa faradun ing fardu min furudiha sang pirang-pirang fardu sholat sunatan ing sunnah wa jinabul mubdilatil lan ngadahi pirang-pirang kang batalaken. Nah, di sini sudah masuk ke pembahasan sholat. Tadi sudah disebutkan ya. Kalau uzur sholat itu ada 2, 1 tidur, 2 lupa. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai syarat sholat. Nah, syurudus sholati tsamaniyat. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Ya, syarat sholat itu ada 8. Apa saja? Yang pertama, taharatul hadatsaini ya. Itu ya. Suci dari 2 hadas. Nah, hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar junub, nifas. Nah, selain junub, nifas apa lagi gitu. Haid ya, itu termasuk hadas besar. Nah, itu harus suci dulu. Kalau masih belum suci, maka sholatnya tidak sah. Makanya harus suci terlebih dahulu. Kalau di dalam syarahnya, falau sholat malam sholat siwam biduni halan orang syarat. Walau nasa saja dikulai dalam tasihah, sholat itu tidak sah. Itu ya. Yang pertama syarat dari suci dari hadas besar.
junub, nifas, haid. Nah, yang keduanya dari hadas kecil. Dari hadas kecil ya. Misalnya yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim, tidur ya, tidur yang tidak duduk. Nah itu kan punya hadas, maka dia harus berwudu lebih dahulu. Ya kalau yang kedua, kalau hadas kecil tidak perlu mandi junub, tidak perlu mandi ya seperti hadas besar, tapi cukup dengan apa? Dengan berwudu. Wa taharatu anin najasati, suci dari najis. Nah, di mana fil thawbi, bajunya, wal badani, badan, wal makani, tempatnya. Baju yang dia pakai, tempat yang dia gunakan untuk sholat, wal makani, dan badan dia. Nah ya, maka tiga kategori nih, dari bajunya, badannya, dan tempatnya. Wasatrul aurati, ya, menutupi aurat. Kalau perempuan kan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah kalau laki-laki dari mulai pusar ya, sampai dengan dengkul, beda ya. Nah itu harus ditutup. Kalau kebuka tidak sah sholatnya. Wastiqbalul kiblati, selanjutnya menghadap kiblat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak menghadap kiblat. Wa dukhul waktu, sudah masuk waktu, khususnya sholat fardu, sholat wajib. Tidak boleh sholat zuhur jam 11. Kenapa? Karena kemungkinan ya, biasanya jarang sekali azan zuhur, atau mungkin belum pernah ya, jam 11. Sehingga kalau dia sholat zuhur jam 11, sholat tidak sah. Ya, makanya harus masuk waktu untuk sholat wajib ya. Kalau kecuali sholat yang lain, seperti sholat duha, karena di waktu duha ya, sholat tahajud malam, nah gitu. Kemudian wa ilmu bifardiyatiha, tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Oh, kalau baca niatnya sunnah atau fardu, nah, jangan sampai jawab sunnah karena itu adalah fardu. Nah, jangan sampai yakinin itu tuh, harus paham dulu berarti kan. Ya, kalau paham, kalau zaman sekarang kan ilmu udah di mana-mana. Sebenarnya gampang, lebih gampang. Tinggal maunya doang. Ya maunya doang buat belajar. Ya, pasti bisa. Ya, dari media-media banyak. Jadi wa alla ya'tahida fardan min furudiha sunnatan. Yang sampai meyakini ya, meyakini atau menyangka bahwa fardun, dia menyangkanya fardu padahal sunnah. Nah, gitu. Contoh misalnya takbir intikal, Allahu Akbar, itu pada sunnah. Membaca Al-Fatihah dalam sholat, ya fardu atau sunnah, baca basmalah, membaca surah-surah pendek. Itu harus tahu, jangan sampai misalnya meyakini kalau baca surat itu wajib. Nah, apakah benar seperti itu kan? Nah, kita akan pelajari. Wajinabul mubdilati, dan menghindari, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Misalnya apa? Tertawa, batal. Lebih 3 gerakan, batal juga. Nah itu ya. Jadi syarat-syarat sholat itu ada 8. Satu, suci dari 2 hadas, hadas kecil, hadas besar.
Suci tempatnya. Yang kedua, ya, suci dari najis, ya, di baju, badan, dan tempat. Yang ketiga, menutupi aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu. Kemudian yang keenam, tahu mana fardu mana sunnah. Ya, yang ketujuh, jangan sampai meyakini sesuatu yang fardu menjadi sunnah. Yang terakhir, yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Baik, sampai di sini saja untuk murojaah malam ini. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.